Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah pada malam hari ini kami dari Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera Jepang insya Allah akan mengadakan Ohanashi, obrolan hangat menginspirasi yang insya Allah pada malam hari ini ada pemateri yang insya Allah akan memberikan ilmunya ya pada kita semua untuk bisa kita praktekkan di kehidupan nyata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Harikoto yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa membagi ilmu dan pengalamannya kepada kami semua. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan pula pada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, pada tabi'innya, termasuk kita yang insya Allah selalu berharap syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Berikut juga dengan tim dari obrolan hangat dan menginspirasi Ohanashi yang telah mempersiapkan acara pada malam hari ini sehingga kita bisa bersama-sama ya untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya izinkan memperkenalkan diri dulu ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho, bisa dipanggil dengan Ridho. Izinkan saya untuk membersamai rekan-rekan semua pada malam hari ini untuk membahas tentang Nenmatsu Chosei ya. Baik, untuk menambah keberkahan pada kegiatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah ya, agar kegiatan pada malam hari ini bisa mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah kita telah membacakan bersama-sama ayat suci Al-Quran. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk sedikit berbicara kepada rekan-rekan karena ini merupakan program perdana ya dari Ohanashi, obrolan hangat menginspirasi. Jadi Ohanashi ini adalah salah satu program dari PIP PKS Jepang yang insya Allah akan memberikan satu materi ya, dua materi dan beberapa topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan kita di Jepang sehingga rekan-rekan yang berada di Jepang bisa menjalankan kehidupan di Jepang dengan tenang, baik, dan tentunya juga mendapatkan manfaat ya dari apa-apa yang akan kita share. Karena berhubung ini sudah masuk ke penghujung akhir tahun dan biasanya di akhir tahun ini di perusahaan-perusahaan atau rekan-rekan yang bekerja di satu instansi biasanya sudah tidak asing dengan istilah Nenmatsu Chosei. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kedatangan pematerinya yaitu Pak Harikoto. Pak Harikoto ini merupakan salah satu staf dari perusahaan pengawas pelaksanaan pemagangan ya. Beliau juga sudah kurang lebih 15 tahun ya. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya Pak Hari ya. Insya Allah pada malam hari ini beliau akan sharing kepada kita tentang trik dan bagaimana caranya untuk bisa mengurus Nenmatsu Chosei.
Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sambil menunggu juga Ketua PIP PKS Jepang, dan berhubung beliau sudah bergabung bersama kita, kita bisa sapa dulu. Assalamualaikum Pak Chandra. Sehat Kang Ridho Alhamdulillah semuanya. Pak. Ya, Ya, bisa terima berjumpa kasih nih. Pak Chandra sudah bisa Online. bergabung di tengah-tengah kita di program Sama-sama. perdana Ohanasi ini Pak. Silakan bagi Pak Chandra, waktu dan tepat kami persilakan untuk bisa memberikan sedikit wejangannya kepada kita Pak. Silakan. Langsung nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyukum bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarakah min indillah, tahiyati ahli jannah. Doa dan salam keselamatan, keberkahan, dan para penghuni surga dari saya untuk semua yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin adzim. Baik, alhamdulillah bahagia dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di kesempatan ini dalam acara perdana Ohanasi, obrolan hangat yang menginspirasi gitu ya Kang Ridho ya. Masya Allah. Ya, begitu Pak. Semacam itulah Pak, tagline dan slogannya Pak. Ini jadi sebuah keberkahan ya di Jepang. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ohanasi, satu program pelayanan PPPKS ya kepada masyarakat Indonesia, ya khususnya yang ada di Jepang maupun nanti yang ada di Indonesia juga. Insya Allah semoga memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya. Kalau kita datang ke satu daerah yang belum pernah kita kunjungi ya, nggak ada petunjuk arah atau petunjuk informasi tentang kondisi daerah itu, kita pasti tersesat ya, insya Allah bingung mau ngapain saja ya. Termasuk juga kalau kita datang ke Jepang, kalau kita nggak tahu tentang pajak ya, kita jadi bingung juga, padahal ada keuntungan dalam pajak ya. Seperti itu yang bisa kita raih. Dan insya Allah ini satu program perdana dengan satu tema perdana juga ya, tentang Nenmatsu Chose ya seputar pajak lah ya, seperti itu. Yang Ana rasakan ya seperti itu. Kalau kita memahami tentang pajak, artinya seperti pajak tinggal, pajak apa, semuanya ada kemanfaatan ternyata ya, seperti itu. Nah, insya Allah semoga pertemuan perdana ini ya dipenuhi dengan kebaikan, kemanfaatan, dan dengan pertemuan perdana ini menjadi awal ya Ohanasi memberikan bermanfaat bagi orang lain, insya Allah, dan terus istiqomah untuk terus hadir mengudara ya, dengan formal kegiatan-kegiatan yang ya lebih santai, dengan obrolan yang menarik, inspirasi, sehingga orang-orang yang berminat ya hadir ya di Jepang ini. Dan semoga dengan Ohanasi ini ada satu informasi ya, jelasnya sebenarnya banyak sekali di Indonesia itu yang ingin bertanya-tanya tentang Jepang ya. Nah, jadi kedepannya nanti kalau ada yang tanya-tanya tentang beasiswa, tentang apa, nanti saya sambungkan ke ya channelnya PPKS, yaitu Ohanasi ini, insya Allah. Ya. Selamat berkah buat Ohanasi, ya, jazakumullah jaza pada Kang Ridho dan teman-teman yang telah menghadirkan program pelayanan ini. Semoga bisa dimanfaatkan dengan seluas-luasnya. Itu saja mungkin penyampaian dari saya. Saya mohon maaf harus izin karena di grup lain ada pertemuan juga. Siap. Boleh Kang Ridho? Nggak bisa menemani. Nah, ya, Pak. Terima kasih semuanya, dan terima kasih kepada Mas Hari Koto nih ya, setelah menjadi pembicara perdana juga. Nah, ada yang ingin ngobrol sama Mas Hari Koto, tapi nantilah ya, kalian waktu.
Baik, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Kang Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Chandra. Baiklah, sedikit saya akan melanjutkan tentang pengenalan pemateri. Bapak Harikoto ini, seperti yang biografi yang saya sudah dapatkan, beliau pada tahun 2002 itu pernah datang ke Jepang sebagai trainer ya, ataupun bahasa Jepangnya Kenshusei mungkin ya, selama 3 tahun. Dan kemudian setelah itu melanjutkan bekerja di perusahaan Jepang ya, kurang lebih 4 tahun. Oh mungkin salah ini ya, mungkin bekerja di perusahaan Jepang di Jakarta ya, selama 4 tahun. Kemudian kembali lagi ke Jepang untuk melanjutkan Nihongo Gakko dan melanjutkan kuliah ya di Jobu University. Dan dari tahun 2015 beliau sekarang bekerja di salah satu perusahaan pengawas pelaksanaan pemagangan. Jadi insya Allah pemateri sudah malang melintang ya di Perjepangan ya, sehingga kita bisa sedikit mengambil hikmah ya ataupun manfaat dari apa yang akan kita dengarkan dari Pak Harikoto. Sedikit saya akan menyapa Pak Hari dulu. Bagaimana Pak Hari kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kang Ridho. Alhamdulillah. Silakan dari Pak Hari, apabila ingin ada dipresentasikan, kami persilahkan. Dan rekan-rekan, apabila ada pertanyaan di tengah-tengah materi, silakan bisa langsung raise hand ataupun menulis ya di kolom chat. Nanti akan kita bacakan, insya Allah. Baik, kepada Pak Hari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih, Kang Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya juga lah kita bisa hadir di hari ini berkumpul di room yang berbahagia ini. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator Kang Ridho yang sudah memandu acara ini dari awal insya Allah sampai akhir. Kemudian juga terima kasih kepada PIP PKS Jepang, Ketua PIP PKS Jepang, Bapak Chandra tadi. Kita juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi Partai Keadilan Sejahtera sehingga memberikan pelayanan untuk kita, masyarakat, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi bukan hanya di dalam negeri saja, tapi juga sampai ke luar negeri. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari upaya yang dilakukan oleh PKS. Baiklah, teman-teman, izinkan saya untuk hari ini untuk berbagi informasi, berbagi sedikit pengetahuan kepada teman-teman. Berhubung saat ini kita di akhir tahun ya, ini mungkin teman-teman semua juga udah tahu dan lagi mengurus hal yang sama saya rasa ya. Kita mulai dari awal bulan akhir bulan Oktober kemarin mungkin dari perusahaan udah dibagikan selembaran-selembaran yang namanya Nenmatsu Chose ya. Baiklah, perkenankan saya seperti yang sudah diperkenalkan oleh Kang Ridho tadi. Saya rasa tidak ada yang perlu dikoreksi. Terima kasih banyak apa yang sudah disampaikan. Baiklah, izinkan saya untuk memulai materi yang akan saya bawakan hari ini. Yaitu Nenmatsu Chose, mengenal sistem penyesuaian pajak dan tip-tip apa aja sih pengurangan pajak di Jepang. Mungkin topik hari ini saya akan coba nanti berbagi beberapa informasi kepada teman-teman tentang istilah-istilah terkait Nenmatsu Chose. Kemudian apa itu Nenmatsu Chose ya? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Nenmatsu Chose? Apa aja kaitannya? Terus perbedaan pajak apa aja sih yang dikenakan, yang diurus dengan Nenmatsu Chose.
Di sini ada perbedaan antara pajak penghasilan dan pajak penduduk. Kemudian kita akan masuk juga nanti skema pemungutan pajak penghasilan dan hubungannya dengan Nenmatsu Chose. Kemudian mengetahui proporsi pajak penghasilan, kemudian perhitungan pada saat Nenmatsu Chose, dan terakhir ada poin-poin penting terkait Nenmatsu Chose. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya, udah biasa mungkin ya mendengarkan beberapa istilah-istilah ini. Pertama ada Nenshu, Shotoku, Kojo, ada Gensen Chosu, atau biasa teman-teman trainee bilangnya Gensen ya. Kemudian ada Nenmatsu Chose. Kita akan bahas satu persatu apa sih maksudnya dari masing-masing kosakata ini. Nenshu adalah itu total pendapatan yang bersumber dari gaji atau upah atau keuntungan dan lain-lain. Nenshu itu adalah pendapatan total, pendapatan kotor kita selama 1 tahun. Ya. Sebelum dipotong semuanya, sebelum dipotong hokeng, sebelum dipotong pajak dan segala macam. Kalau disebutnya dalam bahasa Jepangnya gakumen ya. Kemudian shotoku. Shotoku ini adalah penghasilan bersih. Jadi penghasilan yang sudah dipotong, tetapi nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana cara mendapatkan shotoku ini, bagaimana cara penghitungannya, karena shotoku ada perhitungannya sendiri. Kemudian ada kojo. Kojo yaitu potongan ya. Potong ini ada juga beberapa macam. Ada potongan pendapatan, ada potongan penghasilan, ada lagi nanti potongan tanggungan, ada potongan pajak, hokeng, asuransi, dan terakhir ada potongan pajak lagi. Kemudian Gensen Chosu. Gensen Chosu artinya pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi upah terhadap penghasilan. Jadi pajak kita itu khusus di sini ya, Gensen Chosu ini khusus untuk pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu setiap kita terima gaji, sebelum kita terima itu pajak kita udah dipotong duluan. Nah itu namanya Gensen Chosu. Nah kemudian ada Nenmatsu Chose. Nenmatsu Chose adalah prosedur penyesuaian pajak pada akhir tahun. Nah ini akan kita bahas lebih jauh pada kesempatan hari ini. Kita akan masuk kepada pengertian dari Nenmatsu Chose. Nenmatsu Chose adalah prosedur penyelesaian kelebihan atau kekurangan pajak yang telah disetorkan, yang mana prosesnya dilakukan pada akhir tahun. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa pajak penghasilan itu dipotong setiap bulan ya, setiap bulan. Begitu kita masuk kerja itu akan sebelum kita terima gaji, pajaknya udah duluan dipotong gitu. Ya. Kalau dipikir-pikir ini ya jahat ya gitu. Tapi ya itu memang peraturan ya, sebagai warga negara yang baik kita juga harus taat pajak, karena juga dari pajak itu nanti kita akan menikmati fasilitas pembangunan dari pemerintah. Nah, Nenmatsu Chose ini apa yang diatur dengan Nenmatsu Chose ini adalah pajak pendapatannya. Jadi Nenmatsu Chose itu khusus mengurus pajak pendapatan atau pajak penghasilan. Dalam bahasa Jepangnya disebut shotokuze. Kemudian sebelum kita jauh membahas Nenmatsu Chose, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih pajak yang paling akrab ya, paling dekat dengan kita, supaya kita nanti lebih bisa memahami hal-hal yang detail nanti. Pertama adalah pajak penghasilan atau shotokuze. Kemudian pajak penduduk. Nah, dua pajak ini pasti nih, kita pasti selalu dikenakan. Itu ya, setiap orang pasti kena. Walaupun ada orang memang ada juga yang tidak kena pajak. Tapi setiap orang hampir rata-rata kena pajak. Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Ya. Jadi
dalam 1 tahun, dalam tiap bulan, tiap kita menerima gaji, kita harus langsung dikenakan pajak. Kemudian Juminze atau pajak penduduk. Nah, pajak penduduk ini terbagi dua, ada Todofkinmenze, yaitu Kenminze ya. Kalau kita di Kanagawa itu namanya Kenminze, atau di Tokyo Tominze. Nah, yang kedua adalah Shiminze, yaitu pajak kota. Yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang terdaftar sebagai penduduk di suatu daerah atau kota atau prefektur ya. Jadi orang yang tidak terdaftar, contohnya orang tua kita datang sebentar 3 bulan, 6 bulan misalnya, beliau tidak terdaftar, itu tidak kena wajib pajak, karena itu adalah syarat mutlak. Kemudian kita akan mengenal apa sih perbedaan antara pajak penghasilan dan pajak penduduk. Dari sistem pajak penghasilan itu Shinkoku Noze Hoshiki ya, jadi self assessment system. Jadi kita dituntut untuk diminta oleh pemerintah untuk ikut aktif dalam penentuan pajak. Makanya ada namanya Nenmatsu Chose. Nenmatsu Chose itu adalah gunanya untuk ini. Kita diikut sertakan untuk menentukan pajak itu sendiri, nilai pajak itu. Jadi makanya kita di akhir tahun di Nenmatsu Chose kita dimintai keterangan, dimintai data-data keluarga, minta data asuransi dan segala semacamnya. Kemudian pajak penduduk ini ditentukan oleh pemerintah. Jadi begitu kita terdaftar di suatu daerah itu kita akan langsung dikenakan pajak sesuai dengan data-data kita yang terdaftar. Dari segi tahun pajak, pajak penghasilan yaitu Sotokuze itu pajak terhadap penghasilan tahun berjalan. Artinya pajak yang kita bayar tahun ini adalah terhadap penghasilan kita di tahun ini. Makanya begitu kita masuk kerja, makanya kita langsung kena pajak. Walaupun di gaji pertama, tetapi dengan Juminze itu tidak. Karena Juminze itu dia nunggu pendapatan kita dulu 1 tahun, baru nanti dikalkulasi oleh pemerintah. Jadi pajak terhadap penghasilan tahun sebelumnya, kalau untuk Juminze. Kemudian dari segi tarif pajak pun berbeda. Jadi di sebelah kiri ini adalah tarif pajak untuk pajak penghasilan, dan sebelah kanan saya adalah tarif pajak penduduk. Untuk pajak penghasilan ini, karena kita diikut sertakan, didasarkan kepada penghasilan dan tanggungan, kondisi finansial setiap masyarakat, makanya di sini rasionya atau tarifnya berbeda-beda berdasarkan pendapatan setiap orang. Tetapi Juminze itu tidak. Juminze itu ditentukan tarifnya yaitu 10% dari pendapatan yang sudah dipotong. 4%-nya untuk prefektur dan 6%-nya untuk kota. Kemudian ditambah dengan Kintowari namanya 1.500 atau 3.500 masing-masing. Ini tiap daerah ada perbedaan, tapi tidak mencolok, rata-rata hampir sama. Kemudian dari potongan pajak. Nah, ini yang penting ya. Artinya kita diberikan kesempatan atau keringanan bagi orang-orang yang mempunyai tanggungan ya. Dari segi potongan juga terdapat perbedaan, yaitu ada potongan pokok, kemudian ada potongan pasangan, istri atau suami, ada potongan tanggungan, anak atau orang tua, potongan asuransi jiwa, seme hokeng atau potongan asuransi gempa, dan lain-lain. Kemudian kita coba melihat bagaimana sih skema pemungutan pajak penghasilan. Kira-kira seperti ini pajak penghasilan yang kita bayarkan setiap bulan.
Ini adalah ada perusahaan, kita bekerja, kemudian setiap kita menerima gaji, itu perusahaan juga otomatis membayarkan pajak kita yang sudah dipotong ke kantor pajak. Karena di awal, karena penarikannya di tahun berjalan, itu penarikannya berdasarkan data kita masuk perusahaan atau data kita di akhir tahun kemarin, misalnya. Perhitungannya. Ada juga beberapa perusahaan yang tidak menerapkan sistem otomatis ini, Tokubetsu Chosu ya. Jadi kita nanti disuruh bayar sendiri, ada juga. Jadi pada akhir tahun itu perusahaan akan kembali mengupdate, memperbaharui data-data kita sehingga itu akan jadi dasar nanti penentuan perhitungan pajak, sehingga nanti akan ada pengembalian atau penambahan. Nah, kenapa ada penambahan? Karena nanti bagi sebagian orang ya di pertengahan tahun misalnya mendapatkan penghasilan dari selain gaji dari perusahaan misalnya, itu akan menambah penghasilan sehingga nanti pada saat perhitungan akan diminta penambahan. Tapi ini sangat jarang ya. Yang banyak adalah pengembalian. Kenapa? Karena di pertengahan mungkin ada kita masukin orang tua misalnya sebagai tanggungan, atau anak dari umur 15 tahun naik ke 16 tahun itu juga akan termasuk jadi tanggungan nantinya. Makanya untuk di akhir tahun diperlukan Nenmatsu Chose ini. Kita sedapat mungkin memanfaatkan kesempatan dan sistem yang seperti ini yang sudah memfasilitasi kita untuk ikut serta dalam penentuan pajak kita. Artinya kita juga bukan tidak ingin membayar pajak, tapi kita ingin membayar pajak dengan porsi yang benar dan dengan itu kita usahakan untuk taat pajak. Karena nanti dengan kalau kita terjadi kesalahan atau kesalahan data dan segala macam, itu nanti akan berakibat pajak kita itu akan membengkak gitu ya. Nah, itu kita akan memberatkan kita sendiri. Padahal kita sudah dikasih fasilitas atau dikasih kesempatan untuk yuk mari kita hitung sama-sama gitu. Baik, sehingga di akhir tahun kita sedapat mungkin memanfaatkan kesempatan untuk bersama-sama ikut menentukan menyesuaikan berapa pajak yang harus kita bayarkan. Kemudian porsi pajak ya. Ini adalah skema bentuk seberapa besar nilai pajak kita yang harus kita keluarkan. Ini adalah pendapatan kita ya, pendapatan tahunan, yaitu yang tadi saya jelaskan tadi adalah pendapatan kotor ya, sebelum dikurangi apapun, dikurangi hokeng atau pajak dan segala macam. Nah, nanti akan dari pajak itu akan dikurangi dengan potongan pendapatan. Nah, potongan pendapatan ini nanti akan ada rumusnya tersendiri seperti ini. Rumusnya ditentukan oleh pemerintah. Contohnya orang yang berpendapatan 1.625.000 itu potongannya 550.000. Kemudian setelah mendapatkan shotoku, penghasilan bersih. Nah, inilah yang disebut tadi penghasilan bersih. Setelah itu akan ditentukan kaze shotoku ya, yaitu penghasilan kena pajak. Nah, inilah yang nanti menjadi dasar untuk menentukan berapa pajak yang harus kita bayar. Apa aja sih yang menjadi potongan ya, yang dapat kita gunakan untuk menentukan pajak yang harus kita keluarkan. Salah satunya adalah di sini ada kisokojo, yaitu potongan untuk kita sendiri, kemudian potongan pasangan, potongan tanggungan, yaitu anak atau orang tua, kemudian juga ada potongan
orang tua dan potongan asuransi yang tidak dibayarkan oleh perusahaan, semacam asuransi asuransi jiwa atau asuransi gempa. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajak atau PKP tadi itu, maka di situ akan dikeluarkan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh setiap karyawan atau setiap orang yang berpenghasilan. Ini adalah rate-nya atau rasio pajak itu sendiri. Nah, sehingga untuk memperkecil pajak, tentu kita juga harus memperkecil penghasilan kena pajak kita, yaitu PKP. Caranya adalah dengan memperbesar potongan-potongan yang memang ada pada kondisi kita masing-masing. Kemudian dari situ, setelah dikalikan dengan tarif pajak, maka akan didapatkan nanti pajak ya, akan didapatkan angka pajak. Namun dari perhitungan pajak itu nanti akan ada potongan lagi, namanya adalah kaze kojo ya, potongan pajak. Itu dari nilai-nilai tertentu nanti akan dikenakan pajak. Setelah di sini yang penting di sini adalah penghasilan kena pajak. Nah, kenapa? Karena ini akan dijadikan nanti dasar untuk menentukan berapa besarnya pajak kita. Nah disinilah nanti kita bisa ikut berperan, ikut menentukan dengan mendaftarkan, mengupdate data-data keluarga kita. Contohnya tanggungan anak, tanggungan keluarga, atau kita masuk Seimei Hokeng atau asuransi jiwa misalnya, kita daftarkan di saat Nenmatsu Chose. Ya. Nah, dengan demikian nanti dari PKP kita itu akan ada rate-nya masing-masing. Ya. Semakin besar PKP, semakin besar tarif pajak kita, sehingga kita dikenakan pajak yang makin besar. Next. Selanjutnya kita akan coba bagaimana sih perhitungan Nenmatsu Chose pada saat Nenmatsu Chose. Next. Nah, teman-teman, di sini di awal kita pasti ada angka nenshu ya, pendapatan kotor, yaitu pendapatan kita 1 tahun. Nah, nanti akan dikurang dengan koyo shotoku kojo ya, yaitu potongan pendapatan, sehingga akan menghasilkan penghasilan ya, shotoku. Nah, dari shotoku ini belum ya, sampai sini belum. Ini baru penghasilan bersih kita, belum PKP ya, belum penghasilan kena pajak. Nah, dari sini, di kita penghasilan bersih ini masih akan dikurangi dengan shotoku kojo namanya, yaitu potongan penghasilan. Nah, disinilah nanti kita bisa mengupdate data-data kita untuk penghasilan. Di sini ada potongan istri, potongan asuransi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian didapatkan penghasilan kena pajak, yaitu PKP. Dari PKP ini, setelah dapat angka PKP, baru dikalikan dengan rasio pajak, sehingga akan didapatkan angka pajak. Next. Nah, kita akan coba dengan satu kondisi. Ada Tarosang, beliau berpendapat 1 tahunnya total 5 juta ya, kira-kira 1 bulannya sekitar 300.000 Tedori ya, dan bonus sekitar 1.500.000-an ya, kalau tidak salah ya. Baiklah, kita coba nenshunya 500 juta, kemudian koyo shotoku kojonya itu 1.440.000, sehingga penghasilan bersihnya 3.560.000. Nah, dari mana sih datangnya yang 1.440.000 ini? Kita lihat selanjutnya, silakan. Next.
Next. Nah, data dari sepertinya ini sepertinya slide-nya agak terpotong ya, terbalik mungkin. Nah, kondisi Tarosang ini adalah seperti ini ya. Dia ada orang tua, ada istri, ada anak, sehingga potongannya berjumlah 3.430.000. Nah, yang 5 juta tadi kita kurangkan dengan 3.430.000 sehingga menghasilkan angka yang tadi. Next. Nah, dengan demikian, tadi Shotoku penghasilan 3.560.000 dikurang dengan potongan semua potongan sehingga menghasilkan PKP-nya cuma 130.000 ya. Dengan demikian pajaknya cuma 6.500 per tahun. Ini dengan kondisi dia melaporkan ya semua tanggungannya. Next, kita lihat bagaimana kalau seandainya kita tidak melaporkan atau lupa ya, kita lupa mendaftarkan potongan anak, potongan orang tua, sehingga potongan kita cuma 1.560.000. Next. Dengan demikian, potongan Tarosang cuma 1.560.000 sehingga PKP-nya langsung melonjak sampai 2 juta. Sehingga dia dikenakan pajak karena pajaknya di atas 1.900.000, makanya dia dikenakan dengan rate 10% dengan total nominal 200.000 per tahun. Ya, hampir sekitar 16.000 per bulan kita terkena pajak penghasilan. Next. Jadi teman-teman sangat berbeda sekali ya kita dengan mendaftarkan orang tua, mendaftarkan anak dengan tidak ya, sangat berbeda sekali. Kemudian adalah ini poin-poin penting. Di sini penting nanti kalau kita seandainya ada asuransi jiwa, di sini kita harus masukin data-datanya. Kemudian ada asuransi gempa. Kemudian Sakai Hokeng, kalau Sakai Hokeng mungkin tidak terlalu karena perusahaan sudah tahu ya. Kemudian kalau perlu, tapi jarang yang di bawahnya. Next. Kemudian kita, ini juga sangat penting, kita harus mengupdate kembali data-data yang terbaru di akhir tahun ya. Karena ini nanti yang menjadi dasar untuk menentukan besarnya pajak kita nanti. Di sini ada tanggungan anak, ada tanggungan orang tua, tanggungan pasangan. Dan kalau kita lupa atau tidak mendaftarkan, sehingga kita tidak mendapatkan potongan tadi itu. Next. Baik teman-teman, poin-poin penting terkait penjelasan hari ini adalah yang pertama, yaitu menghitung penghasilan bersih dengan benar. Ya. Jangan sampai kita memasukkan, coba bisa Kang Rido bisa ditampilkan yang ada lembaran sebelumnya yang ada. Next, sebelumnya lagi. Wah, jauh ya. Atau di belakang, jangan-jangan. Di belakang ya. Ini. Jangan sampai kita salah memasukkan 5 juta ini ya. Jangan masukkan 5 juta ini Tedori. Kalau kita salah memasukkan 5 juta ini, kita masukkan Tedori, itu akan jadi kecil nantinya. Ya. Akan jadi, ya nggak masalah sih sebenarnya jadi kecil, cuman ya salah aja gitu. Kemudian di sini juga kita perlu perhatikan ya, yang sebelah kanan ini adalah pendapatan istri ya, sedapat mungkin istri tidak melebihi joken ya, syarat untuk jadi tanggungan. Karena untuk jadi tanggungan istri 1.030.000 ya, selebih itu masih tetap dapat pengurangan, tetapi nominalnya tidak besar, tidak sampai 380.000. Kemudian juga kita jangan sampai lupa memasukkan asuransi yang tidak dipotong oleh perusahaan. Di sini termasuk diantaranya adalah asuransi jiwa atau asuransi gempa. Bisa juga yang punya loan rumah juga bisa dimasukin di sini ya.
Kemudian mendaftarkan anggota keluarga baru, sekiranya sebelumnya, di tahun sebelumnya kita belum ada kelengkapan data misalnya, kelengkapan dokumen, di tahun ini kita bisa memperbaharui dokumen dengan memperbaharui data kita. Kemudian juga bisa mendaftarkan orang tua, kemudian menyiapkan berkas-berkas seperti fotokopi kartu keluarga, bukti pengiriman uang, ini sangat penting ya. Kemudian bukti pembayaran asuransi. Untuk khusus bagi kita yang punya keluarga di Indonesia, yang menanggung orang tua, menanggung saudara misalnya, itu kita diwajibkan untuk melampirkan fotokopi kartu keluarga dan bukti pengiriman uang ke Indonesia. Next. Mungkin ini adalah contohnya ya, di sebelah kanannya kartu keluarga dan terjemahannya, kemudian rekap pengiriman uang. Ini bisa kita dapatkan di mana kita mengirimkan uang ya. Next. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hari atas presentasinya, sangat bermanfaat sekali. Mungkin rekan-rekan masih agak sedikit bingung ya, karena mungkin ini berkaitan dengan rumus-rumus tadi yang disampaikan oleh Pak Hari. Tapi insya Allah kita akan coba lebih ulas. Apabila ada rekan-rekan yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand ataupun bisa masukkan chat di kolom yang udah ada disediakan. Oke. Silakan apabila ingin ada yang bertanya langsung, kami persilakan untuk bisa raise hand. Ya, sepertinya sudah ada yang raise hand. Silakan, Mamai, atas nama Mamai, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rido, terima kasih banyak. Pak Hari juga terima kasih banyak ilmunya. Ternyata kelewat sekali saya ya dengan pengetahuan yang mana kita harus meng-apply data seperti data uang pendidikan anak dan biaya tanggungan orang tua yang ada di Indonesia. Nah, yang mau saya tanyakan itu data orang tua yang kita tanggung di Indonesia, juga data anak-anak yang kita tanggung di sini itu selama beberapa tahun ini itu saya nggak saya apply. Itu apakah sudah lewat begitu aja atau kita bisa dari sekarang nge-apply dan hanya mendapatkan pengurangan untuk pajak tahun ini, atau bagaimana dengan pajak yang tahun-tahun sebelumnya yang sudah terlanjur kita bayarkan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk data berkas-berkas orang tua, tanggungan orang tua yang di Indonesia itu kan perlu kartu keluarga. Itu berarti kita harus translate ke bahasa Jepang gitu kan ya. Apakah kalau saya translate sendiri itu bermasalah atau enggak seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mamai atas pertanyaannya. Bagaimana Pak Hari? Sudah bisa menangkap pertanyaannya? Oke, Kang Ridho. Pertanyaan pertama tadi yaitu terkait bagaimana dengan data kita yang selama ini yang tidak update gitu ya, sehingga pajaknya terbayarkan begitu saja selama ini gitu. Yang sejauh pengetahuan saya ya, yang saya dapatkan, yang saya baca ini itu kita masih bisa melakukan update, bukan update ya, melakukan klaim ulang ya, shinkoku. Tapi bentuknya bukan lagi nenmatsu chose. Nenmatsu chose itu cuma untuk tahun berjalan. Nah, untuk tahun-tahun yang sebelumnya, 3 tahun atau 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, kita masih diberi kesempatan di kakute shinkoku. Nanti di bulan 1 atau bulan 2 itu kantor pajak akan membuka pintu kembali untuk masyarakat yang ingin melaporkan pajaknya, datanya.
Barangkali ya, kalau ada yang lupa misalnya kan ya, atau yang ada kesalahan itu masih ada kesempatan. Nah, untuk yang kesalahan-kesalahan di tahun-tahun sebelumnya itu kalau tidak salah, saya tidak salah itu sejauh yang saya pelajari ya, saya cari itu 5 tahun kita masih ada kesempatan untuk bisa sakanobori 5 tahun ke belakang. Terus kemudian yang kedua adalah tentang dokumen-dokumen di Indonesia ya, itu memang kantor pajak meminta kita untuk menerjemahkan. Ya, jadi harus ada terjemahan Indonesianya, bahasa Indonesianya. Nah, yang saya banyak lakukan untuk teman-teman trainee itu mereka sudah bawa dari Indonesia berupa sudah kita siapkan gitu ya, sudah kita siapkan itu. Memang ada stempel ya dari Indonesia. Tapi menurut saya, kalaupun tidak ada itu stempel, kalau kita lampirkan yang aslinya, itu tidak masalah. Karena ada juga kasus-kasus seperti itu, walaupun tidak ada stempel, tapi ada fotokopi asli dan ada fotokopi, bukan fotokopi ya, ada terjemahannya, itu bisa diterima, bisa diproses. Oke, mudah-mudahan barangkali bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih ya Bu Mames. Semoga jawabannya bisa memuaskan ya. Kemudian ini ada pertanyaan masuk di kolom chat. Selamat malam, izin bertanya Pak Hari. Kebetulan saya bekerja belum 1 tahun. Tapi saya mendapat informasi dari senpai yang sudah lebih dari 1 tahun bekerja, dan ada yang mendapatkan pengembalian gingseng, dan ada juga yang tidak dapat pengembalian. Bagaimana cara mengurusnya, Pak? Apakah sama dengan yang dijelaskan tadi? Jadi ada senpai yang mendapatkan pengembalian gingseng, ada yang tidak mungkin. Iya. Baik, mungkin kasusnya seperti tadi ya. Jadi mungkin ya, si temannya dia mendaftarkan keluarganya dan mengirim uang kepada keluarga ya, kepada kalau orang tua ya orang tua, atau saudara ya, orang yang ada di dalam kakak kita. Nah, memang saya banyak menemukan kasus dari teman-teman trainee itu mengirim uang karena sudah punya rekening sendiri ya, jadi ngirim uangnya ke rekening sendiri. Nah, ini kan tidak bisa dibuktikan kalau kita menanggung orang tua, walaupun uang tersebut atau ATM kita tinggalkan untuk orang tua misalnya kan ya, itu tidak bisa dibuktikan hitam di atas putihnya. Kebanyakan sih kasusnya seperti itu. Mungkin si temannya itu mungkin dia mendaftarkan keluarganya dan mengirim uang kepada keluarga atau saudara yang memang terdaftar di di kartu keluarga. Jadi harus sama gitu ya, keluarga kita siapa dan pengirimannya harus ke sana gitu. Karena ini akan jadi pembuktian nanti. Barangkali bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Hari. Kemudian ini ada pertanyaan langsung ya dari atas nama Amir. Amir J, silakan bisa membuka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan, saya udah hampir mau jalan 3 tahun di Jepang, dan saya nggak ngerti itu dengan lisensi itu kayak gimana. Cuman ngisi cap sama alamat itu aja, cuman ngasih ke perusahaan gitu doang gitu. Nah terus rencananya pengen ngurus-ngurus juga kayak gitu. Nah tahapan pertama supaya ngurus itu pakai berkas kalau udah beres itu langsung dikasih ke pihak perusahaan atau kita harus ke kantor pajaknya gitu aja Pak. Terima kasih. Untuk saat ini mungkin Mas Amir ya, Mas Amir sekiranya bisa melengkapi surat-surat seperti kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga, terjemahan kartu keluarga misalnya, dan bukti pengiriman itu bisa diproses di tahun ini dengan mencantumkan
data-data keluarga di lembaran Nenmatsu Chose tadi. Nah, sehingga nanti yang sudah dibayarkan di tahun berjalan, mungkin karena tidak ada potongan, tidak ada tanggungan ya di data-data tahun sebelumnya, mungkin itu potongannya sangat besar ya. Jadi dengan mengupdate, memperbaharui data di akhir tahun di November atau Desember ini, nanti akan bisa nanti ada pengembalian di Januari nanti. Atau kalau sekiranya tidak bisa di akhir tahun, dan Nenmatsu Chose-nya nggak keburu misalnya ya, nanti kita masih ada kesempatan di Kakute Shinkoku. Tetapi Kakute Shinkoku ini kita harus kerjakan sendiri. Jadi kita yang harus datang ke kantor pajak dan kita yang mengurus semuanya. Ya. Tetapi kalau untuk Nenmatsu Chose itu kita cuma mengisi data dan mengasih ke perusahaan. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti mungkin bisa ini mungkin ya Kang Ridho ya, kita terima sodang khusus nanti ya, ada mungkin ya. Iya Pak, terima kasih. Untuk kakaknya itu kakak asli apa bisa kakak yang scan kayak gitu kan? Fotokopi aja. Fotokopi aja. Iya. Ya. Fotokopinya beserta translatannya. Kalau yang diisi kondisinya itu istrinya yang sedang bekerja itu juga termasuk bisa apa diisikan? Iya, termasuk. Oh, ya. Iya. Walaupun istri kita bekerja, itu tetap akan dapat tanggungan, ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Selama tidak melebihi PKP-nya tidak melebihi, tidak mencapai PKP ya, penghasilan bersihnya. Ya, bagaimana Mas Amir atau Pak Amir? Apakah sudah ini cukup jelas ya? Saya rasa Cukup mungkin jelas. belum jelas sepenuhnya, tapi paling tidak sudah bayangan ya Pak Amir ya. Ya, terima kasih Pak Amir atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau Haigusa masuk Fuyo kita, kemudian Fuyo kita itu atau Haigusa itu masuk kerja part-time dengan penghasilan Nenshu taruhlah 100 mang per tahun. Apakah kita menulis di Nenmatsu Chose itu tetap 100 mang saja? Apa kurang dari itu, misal 45 mang? Menurut saya dengar tidak 100 mang itu kita bisa cek di website kantor pajak. Kalau itu benar, perhitungannya gimana? Dan websitenya boleh di-share kalau boleh tahu. Silakan Mbak. Itu bisa nge-share yang tadi nggak ya, yang lembaran yang ada 5.000 tadi, penghitungan. Mungkin jawabannya ada di situ. Nah, yang ini ya, yang ini. Ini adalah yang merah, ini adalah pendapatan istri ya, atau pasangan. Nah, di sini kebetulan juga angkanya sama, pendapatan setahunnya itu 1 juta. Tidak apa-apa, kita tulis sesuai ya, kita tulis 1 juta. Di sini kenapa 450.000 penghasilannya? Karena rumus itu tadi, pendapatan di bawah Hyaku Sambang ya, 1.030.000 itu akan mendapatkan potongan 550.000 ya. Kalau ini dikurangkan 550.000 sehingga penghasilannya 450.000. Sehingga penghasilan ini masih di bawah syarat untuk menjadi tanggungan, yaitu yang ada checklist di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ini 48 mang untuk tanggungannya. Bagi orang yang mempunyai penghasilan di bawah 48 mang dan di bawah 70 tahun. Nah, dengan demikian kita dapat hante-nya nomor 2. Nomor 2 ini, sehingga nanti kecocokannya di sini. Penghasilan kita, data dari penghasilan kita,
dengan data penghasilan istri itu akan dapat nanti potongan Haigusa Kojo itu 380.000. Jadi tidak apa-apa. Sampai 1.030.000 potongannya 380.000. Lebih dari itu nanti akan ada pengurangan-pengurangan, akan ada tingkatnya seperti yang tertera di sini ya, kan semakin lama semakin mengecil. Artinya semakin besar pendapatan pasangan kita, tentu ini akan semakin besar. Penghasilan istri semakin besar sehingga melebihi batas ya, ambang batas potongan untuk tanggungan tersebut. Jadi mungkin bagi pasangan, bagi istri yang bekerja, untuk supaya dapat potongan full ya, meyasunya, paling gampangnya itu setahunnya itu keep di 1.030.000. Sehingga masih dapat potongan maksimal ya, 380.000. Mungkin demikian, Kang Rido. Ya, terima kasih Pak Hari atas jawabannya. Mungkin tadi yang bertanya mungkin bisa cukup puas ya atas jawaban dari Pak Hari. Itu pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Pak Hari jika yang kita kirimkan dana itu, maksudnya uang yang dikirimkan itu tidak masuk dalam kartu keluarga? Apa bisa ditambahkan ke dalam kartu keluarga kita walaupun mereka punya kakak sendiri? Seperti juga dengan orang tua yang tidak masuk dalam kakak kita. Apa bisa ditambahkan langsung saja ke kakak kita? Apakah tidak jadi masalah nantinya? Tanggungannya dijelaskan nggak Kang itu? Apakah saudara atau orang tua? Tidak ya? Iya, di sini tidak spesifik ya, Pak ya? Tidak spesifik ya. Sebenarnya Jepang butuh pemerintah Jepang yang sebenarnya pemerintah butuh pembuktian apakah memang kita menanggung anggota keluarga gitu. Makanya kantor pajak meminta kalau memang kita menanggung keluarga itu adalah orang yang tertera di dalam kartu keluarga, itu dalam konsep Jepang ya. Ya sedapat mungkin kita harus mengikuti hal tersebut. Tetapi kalau di Indonesia memang banyak kejadian ya, setelah kita menikah kita keluar dari kakak kita sehingga kita terpisah dengan kakak orang tua misalnya. Nah, ini mungkin salah satu caranya, daripada kita membuat kakak baru, mungkin kita bisa merujuk kepada kakak yang lama kalau masih ada belangko atau fotokopiannya yang lama ya, sehingga itu bisa kita gunakan untuk sebagai bukti ya, bahwa kita tetap mengirim ke keluarga, ke saudara atau ke orang tua gitu. Sedapat mungkin pembuktiannya sesuai seperti itu. Mungkin kasus-kasusnya yang sering saya temukan juga sih di teman-teman trainee memang seperti itu. Jadi bisa pengiriman itu ke orang tua, cuman orang tua karena sudah menikah tidak tertera lagi di dalam kartu keluarga. Oh, jadi alternatifnya mungkin bisa pakai kakak yang lama ya Pak Hari? Bisa, alternatifnya bisa kita pakai kakak yang lama. Mungkin itu salah satu solusi ya. Salah satu solusi. Biar bisa, karena mungkin berpengaruh juga ya Pak Hari ya, berapa jumlah yang kita tanggung dengan nanti hasil pengurangan itu ya mungkin Pak ya? Iya, karena itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi orang tua ya. Orang tua kita kalau udah di atas 70 tahun itu akan berbeda lagi potongannya dengan orang tua yang masih di bawah 70 tahun. Iya.
Sebenarnya selaras mungkin dengan pertanyaan kalau tadi. kita punya waktu ya, punya kesempatan. Sebenarnya kantor pajak membuka sih ya, untuk kita sodang. Ya ibarat misal ya kita tidak punya belangko yang lama, misalnya belangko kakak lama, tapi kita punya slip ya, slip bukti bahwa kita ngirim ke orang tua, di situ tertera nama orang tua kita, itu bisa dicocokkan dengan data-data kita di paspor atau di bagi trainee itu ada re-rekiso ya, re-rekisonya ada data-datanya. Mungkin itu bisa jadi pembuktian, tapi jalannya sangat panjang gitu ya, karena repot gitu ya. Paling gampangnya mungkin saya rasa seperti tadi itu. Pertanyaan tadi Pak Hari. Baik. Nah, Ya. Tadi kan mungkin kalau semakin banyak jumlah yang akan kita tanggung, pajak kita di Jepang akan semakin berkurang, begitu ya Pak Hari ya? Iya, iya. Nah, itu apakah ada batas minimal nggak kita harus menanggung berapa orang gitu? 1 orang kah atau 2 orang kah gitu? Itu sebenarnya tidak ada batas minimal untuk anak ya. Kalau untuk yang sedarah itu 6 ke atas 6 ke bawah, artinya sampai bapak, kakek kita lagi. Tapi kan nggak mungkin gitu ya, cucu sampai ke bawah. Tetapi untuk anak, contoh kita punya ya, kalau di Indonesia mungkin banyak anak ada saudara, ada. Untuk anak ya, anak sebenarnya tidak ada batasnya, tetapi dibatasi dengan nominal pendapatan. Apabila si anak udah mencapai pendapatan di atas PKP, ambang wajib pajak, maka dia tidak lagi bisa, maka bapaknya, si orang tua tidak bisa lagi mendapatkan potongan pajak. Jadi di country-nya di situ, di pendapatan anggota keluarga. Kalau itu kan saya pernah lihat Pak Hari, rekan-rekan ada yang pajaknya itu per bulan tuh 0 gitu. Nah itu bagaimana Pak? Nah itu mungkin pajak ini Kang Rido, pajak penduduk. Pajak penduduk ya? Penduduk ya. Nah kalau pajak penduduk itu ada kalanya kita 0. Ya, ada kalanya kita 0 karena tidak mencapai ambang wajib pajak tadi. Tetapi kalau untuk pajak penghasilan itu PKP-nya itu pendapatan kena pajak itu dari 1.000 yen kalau nggak salah. Oh iya. Jadi startnya kecil, 1.000 yen. Jadi hampir semua orang kena. Makanya setiap orang yang masuk kerja, walaupun dia cuma gaji harian misalnya, masuknya tidak full misalnya, itu di slip gajinya pasti ada pajak penghasilan shotokuze itu tadi. Ya. Jadi baik pajak Jumingze itu pajak penduduk ya, dan pajak penghasilan itu lebih baik diurus di Nenmatsuchose ini ya Pak ya? Lebih baik diurus di Nenmatsuchose karena kalau pajak penghasilan udah kita bahas tadi ya, panjang ya, karena itu pajak tahun berjalan itu nanti akan disesuaikan dengan pajak yang udah dipotong di setiap bulan di tahun berjalan, itu akan disesuaikan di Desember. Nah, sementara kalau kita masuk di tahun itu, masuk bekerja, mulai start bekerja di tahun itu, kita bisa cek slip gaji kita itu di tahun pertama kita tidak dikenakan pajak Juminze, ya. Karena itu tadi, karena sistem penentuan pajaknya tadi adalah sistemnya ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu istilahnya atobara ya. Jadi penghasilan kita di Desember ini sampai 1 tahun ini nanti kita akan dapat Gensen Chosu ya. Gensen Chosu Hyo. Nah, Gensen Chosu Hyo itu dasarnya itu tadi adalah Nenmatsuchose. Jadi dengan kita Nenmatsuchose itu akan keluar nanti Gensen Chosu Hyo. Dari situ akan ketahuan nanti apakah pajak kita yang udah kita setor setiap bulan itu sesuai atau tidak. Kalau lebih besar itu akan ada pengembalian. Ya. Nah itu nanti data yang kita submit atau kita masukkan di saat Nenmatsuchose itu akan jadi dasar penentuan pajak Juminze di tahun depan terhadap pendapatan kita tahun ini. Nah itu bedanya.
Ya, cukup rumit ya, tapi ya sedikit-sedikit lah ya. Kita mencoba ya meraba-raba dan mungkin lebih baik sih kalau rekan-rekan sudah mendapatkan lembaran Nikmat Susosenya ya Pak ya, bisa langsung coba mengisi ya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan langsung. Baik, bagi rekan-rekan yang lain apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan bisa raise hand. Oh ya, untuk Ya. teman-teman yang mau mengisi di belakang lembaran itu ya, di belakang lembaran itu ada cara menghitungnya. Paling tidak kita menghitung sampai penghasilan bersih, Jadi ada shunyu, ada nenshu, ada penghasilan bersih. Nah, penghasilan bersih ini tidak ada di dalam slip gaji atau di dalam Gensen Chosuhyo kita. Itu tidak ada karena dia punya rumus tersendiri gitu. Nah, rumusnya di lembaran belakang itu. Di lembaran belakang saya bisa tampilkan ya. Kebetulan saya juga pegang Pak ini Pak. Ya. Jadi Ya, jadi di sini belakang paling sini ya, tidak ada. ya, paling tidak kita sampai di sini mungkin ini ya. Paling tidak kita bisa ngisi. Oh, nggak kelihatan ya. Oh. Paling tidak kita bisa ngisi nenshu. Nenshu yaitu pendapatan di sini ya, total pendapatan 1 tahun. Jadi di sini dikira-kira saja tidak apa-apa. Ini yang saya tunjuk ini. Yang saya tunjuk di sini kita kira-kira aja. Artinya sampai bulan November ya. Dikumpulkan November. Sampai Oktober itu kan udah fix ya. Berapa gaji kita udah tahu. Tinggal kita mengira 2 bulan plus bonus kira-kira berapa gitu ya. Anggaplah di sini 5 juta total. 5 juta sebelum dipotong ya. Jadi kita lihatnya yang di slip gaji itu paling atas sebelum dipotong. Jadi udah kita terima gaji pokok, lembur, masuk semuanya total sebelum dipotong pajak kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi Nenking dan segala macam. Nah, itu kita kalikan 10 plus 2 bulan plus bonus ya. Plus 2 bulan nominal kira-kira 2 bulan. Nah, untuk menentukan yang ini, yang kolom di sini ada tulisannya Shotoku Kingaku ya. Shotoku Kingaku ini sampai di sini, yang penting sampai sini, ini ada di sini rumusnya. Jadi pendapatan berapa sampai berapa itu perhitungannya seperti ini gitu. Kalau kita udah sampai di sini, untuk ke sini mungkin orang perusahaan udah paham gitu ya. Untuk ke sini. Kecuali yang data istri kita. Data pendapatan istri. Ini sama perhitungannya sama dengan pendapatan kita. Kalau misalnya tidak ada pendapatan ya itu bisa tulis 0 di situ. Kira-kira bisa ditampilkan nggak yang lembaran ini tadi, Kang Ridho? Biar lebih jelas ya. Kita masih ada waktu? Ya, kita masih ada waktu Pak, karena tadi banyak kepotong ya, rekan-rekan. Silakan apabila masih ada yang penasaran. ini ya. Paling tidak kita bisa survive sampai yang 3.560.000 ini. Jadi ini adalah pendapatan kira-kira kita 1 tahun yang 5 juta ini ya. Anggaplah sampai bulan 10 itu fix sekitar 4 juta. 4.500.000 misalnya, 4 jutaan misalnya ya. Sisanya November dan Desember misalnya masing-masing 250.000 ya 500 plus bonus akhir tahun misal ya 500.000. Ya anggaplah kita di sini 5 juta kira-kira nggak apa-apa. Nah untuk menghitung ini ada di lembar belakangnya. Nah untuk pendapatan 5 juta ini ada rumusnya tersendiri, makanya kita bisa menulis di sini. Nah sampai di sini ini udah ya aman lah, bisa dikatakan aman ya, karena inilah nanti menentukan berapa potongan pokok kita berapa ini. Terus potongan kalau kita ada istri
juga bisa ditulis di sini. Dan perhitungannya sama. Nah, itu nanti ketemunya di mana? Untuk potongan istri, kita dapatnya di mana? Apakah di 380.000 atau malah cuma 30.000 misalnya ya? Ini kalau 30.000 ini pendapatannya suami dan istrinya udah besar sekali. Paling tidak sampai di sini. Yang ini nanti untuk mencocokkan ini, itu mungkin orang perusahaan bisa mengira gitu. Kalau setelah dicocokkan, Pak, ketemunya 48 mang itu, berarti itu pajak yang kembali atau bagaimana, Pak? Ini potongan, Kang Rido. Ini Potongan, lembaran ya? Ini adalah lembaran Ki Haiso ya. Ki itu Kihong, Kihong Kojo, Haizoku Kojo, dan Shotoku Kojo. Sebenarnya ini ada 3 di sini. Di bawah ini ada 1 lagi, yang paling bawah. Ini khusus untuk orang yang berpendapatan di atas 8.500.000 kalau salah. Lembaran. Jadi guys, ya seperti itu. Jadi ini untuk menentukan seberapa besar potongan pokok kita dan potongan pasangan kita yang kita dapat. Ini adalah Kihong Kojo no Gaku desu ne. Ini ditentukan dari hante yang di sebelah kanan ini. Untuk orang yang berpendapatan 9 juta per tahun, di bawah 9 juta per tahun, itu akan mendapatkan 480.000 potongan pokok. Kemudian untuk potongan haigusa, pasangan, itu bagi orang yang penghasilan bersihnya 480.000, ini kebetulan 450.000. Limitnya adalah untuk mendapatkan potongan maksimal di sini harus 480.000. Karena potongannya 550.000. Sehingga di sini baru kita bisa mendapatkan potongan full maksimal 380.000. Dengan 2 ini aja, tanpa kita menanggung anak dan istri, anak dan orang tua di lembaran berikutnya ya. Dengan ini aja kita sudah mendapatkan potongan sebesar 480.000 dan 380.000. Sekitar 860.000 ya. Nggak salah. Iya, 860.000 ya. Sangat besar sekali ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Hari. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, silakan dari Pak Imam Fauzi. Silakan apabila ingin ada yang ditanyakan secara langsung, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, kalau misalkan saya sudah mengurus untuk Fuyokazoku kan, berarti udah ada fotokopi KK, kemudian ada pengiriman uang ke Indonesia begitu kan? Sudah mengirim ke situ. Terus berarti untuk tahun berikutnya untuk gengsengnya berarti nggak perlu diurus lagi ya Pak ya? Apa bagaimana? Untuk tahun berikutnya gengsengnya. Mungkin sebelumnya kita ini dulu ya, Mas Fauzi ya. Gengseng yang dimaksud di sini, kalau boleh saya tahu apa ya gitu ya? Apakah itu si kakute shinkoku atau biasanya diurusnya di bulan apa biasanya? Kurang tahu sih sebenarnya, kan awalnya kan dapat informasi dari teman-teman kan, katanya ada yang ngurus tentang ginseng gitu kan. Ginseng itu diurus di begitu, mana? Perusahaan atau semacam agen gitu, agen pajak atau bagaimana? Kurang tahu juga sih, soalnya kan dapat informasi dari teman itu kan katanya ginseng bisa diurus gitu kan, sedangkan saya sendiri ngurusnya itu larinya ke Fuyokazoku itu yang masalah dan Matsuchosa itu kan ngurusnya ke situ. Mungkin yang dimaksud mungkin kakute shinkoku mungkin ya. Jadi yang digunakan itu gensen chosuhyo-nya itu digunakan untuk mengurus gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, jadi itu mungkin yang dimaksud adalah
Kakute Shinkoku. Memang ada beberapa teman-teman yang menggunakan agen pajak, perusahaan pajak ya, karena mungkin kasusnya mungkin seperti ini. Di waktu Nenmatsu Chose itu perusahaan tidak kyoryoku ya, mungkin ya, atau kumiainya juga tidak membantu misalnya. Jadi orang perusahaannya ya pokoknya asal selesai aja gitu ya, langsung ditulis nama, ingkang gitu kan, kita nggak tahu yang diisinya apa gitu ya. Tahu-tahu kosong aja gitu kan ya. Nah, makanya banyak juga di antara teman-teman trainee setelah mereka mendapatkan Gensen Chosuhyo tadi itu yang diurus saat Nenmatsu Chose oleh perusahaan, kan kita terima Gensen Chosuhyo ya. Ada. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk mengurus Kakute Shinkoku. Kakute Shinkoku itu sebenarnya sama dengan Nenmatsu Chose, cuma timingnya aja yang berbeda gitu ya, dan caranya saja yang berbeda. Secara ini sama, yaitu untuk mengklaim, untuk menyelesaikan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak kita. Nah, kasusnya Mas Fauzi mungkin karena udah diurus di saat Nenmatsu Chose, itu tidak perlu lagi kalau sesuai. Tetapi di bulan Januari misalnya ya, lupa atau salah ngisi misalnya, nah itu bisa diurus lagi gitu. Oh, berarti kalau misalnya udah ngurus Nenmatsu Chose berarti nggak perlu ngurus ke yang itu ya, ke Kakute Shinkoku itu ya Pak? Oh nggak perlu lagi. Kalau selama data dan ini kita sesuai ya, tidak ada kesalahan. Ya memang ada, saya juga pernah dengar, memang ada teman-teman yang karena perusahaan mungkin ada perusahaan kecil ya, ada perusahaan Kensetsu misalnya, mereka tidak kerjasama, tidak ya itu bukan inilah gitu ya, tidak, kadang juga tidak ada jimuingnya, tidak ada orang kantornya, cuma Sacho aja misalnya, Gemba aja misalnya kan, mereka tidak, terus Kumia juga tidak membantu misalnya kan, ya itu ya apa boleh buat ya, kita disuruh tulis nama di situ, terus dikumpulkan oleh mereka kan ya, artinya dikumpulkan tidak sesuai dengan kondisi kita yang sebenarnya. Nah itu bisa kita laporkan kembali dengan pelaporan mandiri tadi itu, ya Kakute Shinkoku tadi itu. Soalnya untuk saat ini kan gara-gara saya sudah mengurus untuk Fuyo Kazoku itu, kalau melihat slip gaji itu Sotokoze itu udah zero soalnya, jadi mungkin nggak perlu ngurus lagi ya. Tidak perlu ngurus lagi. Mungkin yang zero mungkin Juminhyo mungkin ya. Juminhyo mo zero, terus habis itu Sotokoze mo zero setelah pengurusan Fuyo Kazoku itu. Mungkin di bawah 1.000 mungkin KKP-nya. Bisa jadi. Naruhodo. Karena KKP PKP-nya Sotokuze itu 1.000 sampai 1.000, lebih dari 1.000. Baik Mas Fauzi. Oh ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, semoga bisa terjawab ya, Mas Imam Fauzi. Mungkin selaras dengan pertanyaan Mas Imam Fauzi tadi, Pak. Ya, makan itu silakan. Mungkin apakah ada kelebihan nggak, Pak, kita mengurus semua di Nenmatsu Chose, atau kita lebih baik menunggu dulu apa tadi Gensen Chosuhyo-nya itu ya, Pak ya? Gensen Chosuhyo-nya terus baru kita Kakute Shinkoku, ataukah kita mungkin lebih baik dibereskan di Nenmatsu Chose semua, Pak? Dibereskan di Nenmatsu Chose aja sih menurut saya sebaiknya, karena kalau kita udah Nenmatsu Chose udah menyerahkan data yang sesuai, itu nanti perusahaan dengan sendirinya nanti akan menyesuaikan ya yang gaji kita 2 bulan terakhir. Yang tidak sesuai mungkin itu aja yang kita perkirakan tadi. Seperti kakak gitu harus diserahkan ke perusahaan, Pak ya? Iya. Jadi kakak dan translatean kakak beserta slip list pengiriman uang
Oh iya, Nah, iya. iya. Ya emang sih banyak kasus memang rata-rata tuh perusahaan tuh tidak mau mengurus gitu ya di Nenmasu Nah, CC, iya. sehingga kita tuh dapatnya itu ya Pak langsung gingseng Choshu-nya itu. Jadi Hmm. rata-rata kalau di teman-teman saya tuh ketika telah mendapatkan itu langsung mengurus ke Kakute Shinkoku itu. Naruhodo. Iya, iya. Itu iya, itu langkah yang tepat sekali ya. Karena apabila kita tidak ada diberikan kesempatan, tidak atau perusahaan tidak kerjasama misalnya, setelah kita terima Gensen Chosuhyo itu pada saat Kakute Shinkoku di bulan, kalau nggak salah saya di bulan Januari, akhir Januari sampai pertengahan Februari kalau nggak salah ya, itu bisa dimanfaatkan untuk mengklaim ya, menyesuaikan pajak kita. Ya. Dan rata-rata sih mungkin apakah informasinya tidak tersampaikan, kadang rekan-rekan yang ada di Jepang pun masih belum tahu gitu ya, ketika dapat gingseng Chosuhyo itu perusahaan tidak memberitahu kalau ini tuh bisa kembali uangnya gitu. Jadi seolah-olah ini kayak dapat kertas aja gitu. Iya. Ya. Sebenarnya itu kalau misalnya kita tidak merasa ya, tahun-tahun sebelumnya misalnya di Nenmasu Chose tahun sebelumnya kita nggak merasa diminta untuk mengisi data-data keluarga atau mengisi ya paling data keluarga ya kebanyakan, atau asuransi misalnya. Kalau kita masuk asuransi jiwa di pertengahan tahun itu alangkah baiknya harus kita lakukan pendaftaran ulang, penyesuaian data kita di waktu Kakute Shinkoku tadi itu. Itu kesempatan kedua sebenarnya, kesempatan kedua. Oh, gitu. Pak, kalau misalnya kasus tadi ya, ketika rekan-rekan disuruh sama perusahaan cuman mengisi nama, ya mungkin alamat dan itu ya tadi hangko, dan untuk seperti Nenshu dan lain itu mungkin kita tahu jadi gitu ya, tiba-tiba itu nanti keluar di nominal di gingseng Chosuhyo itu, apakah ada kemungkinan nggak dimanipulasi sama perusahaan itu Pak? Kemungkinan sih tidak ada ya, karena data yang mereka tahu mungkin cuma data pribadi kita. Ya. Artinya mungkin siapa tanggungan kita, dia mungkin tidak peduli ya, apakah kita nikah atau tidak gitu ya. Nah itu mungkin tidak bisa cuma data kita yang ada di situ gitu, satu orang. Nah untuk data pendapatan mungkin nggak bisa dimanipulasi, karena itu akan ini nanti akan sesuai dengan data laporan ke kantor pajaknya yang sudah terlaporkan ya, berjalan. Ya, jadi meskipun artinya dari perusahaan apabila tidak ingin mengurusi itu ya, kayak tadi Pak, misalnya kakak mungkin ya, kemudian ya Fuyo kita di Indonesia gitu ya, mungkin nanti nominal yang keluar di gingseng Chosuhyo itu bisa kita lakukan kesempatan kedua di Kakute Shinkoku di bulan Januari. Kakute Shinkoku ya. Okay. Ya, betul seperti itu. Ya. Mungkin bagi teman-teman trainee, mungkin mereka lebih ini ya, kalau yang saya tangkap itu istilahnya gensen ya. Secara gensen mungkin tidak tepat ya. Tepatnya itu tadi Kakute Shinkoku ya. Karena kalau dari segi bahasa gensen itu artinya ya sumber pendapatan. Makanya namanya Gensen Chosuhyo ya. Penarikan pajak dari sumber pendapatan kita itu tadi. Jadi ya mungkin kalau lebih kita lebih ini ya. Jadi kalau kita gingseng ya. Gingseng ya. Di mana-mana saya juga sering dengarnya gingseng gitu. Ya, ayo ngurus gingseng gitu ya. Seperti itu. Ya. Yang benarnya adalah Kakute Shinkoku ya. Shinkoku kita mengklaim gitu ya, mengurus, melaporkan pajak kita, melaporkan data-data terbaru kita gitu. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin Pak Hari bisa berkenan menjawab. Izin bertanya Pak, bagaimana caranya
jika kita ingin apply Nenmatsu, ya mungkin Nenmatsu Chose di Shokuba yang baru, dikarenakan sudah resign dari Shokuba yang lama dan dokumennya sudah siap. Apakah tinggal menyerahkan saja ke Jimusho di Shokuba yang baru apa gimana, Pak? Baik, pertanyaannya, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Baik, mungkin banyak yang menemukan kasus seperti ini ya. Jadi di pertengahan tahun kita Taishoku atau Tenshoku misalnya. Terus kita masuk perusahaan baru. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kijunnya adalah standarnya di 31 Desember. Di 31 Desember itu apakah kita sebagai karyawan penerima gaji Kyuyo Shotokusha ya atau tidak gitu. Nah, kalau kita berstatus karyawan penerima gaji, nah kita punya kesempatan kewajiban untuk Nenmatsu Chose. Dan perusahaan punya kewajiban untuk mengumpulkan Nenmatsu Chose gitu. Nah, caranya adalah kan kita jadi dapat dua pendapatan ya dari perusahaan yang sebelumnya dan perusahaan yang setelahnya, yang baru misalnya. Nah, itu nanti dalam pelaporannya harus digabung dua-duanya. Jadi ke perusahaan yang lama kita harus minta Gensen Chosuhyo kita. Biasanya kalau kita Taishoku berhenti kerja, itu kita dikasih Gensen Chosuhyo atau kita sendiri yang minta. Nah, itu nanti dijadikan dasar untuk pendapatan kita selama 1 tahun. Itu tadi digabung dengan pendapatan kita di perusahaan yang baru. Itu kasus pertama. Kalau kita berstatus jadi berhenti terus langsung kerja lagi gitu ya. Nah, untuk kasus kedua, misalnya kita berhentinya di November misalnya, pas Desembernya belum dapat pekerjaan baru. Artinya di 31 Desember kita tidak dalam status orang yang penerima gaji ya, karyawan gitu ya. Nah jadi dengan demikian kita tidak bisa Nenmatsu Chose karena tidak ada yang memfasilitasi ya, perusahaan yang memfasilitasi kita. Nah, cara lainnya adalah dengan cara tadi itu Kakute Shinkoku. Kita sendiri yang harus datang ke kantor pajak untuk melaporkan pendapatan dan pajak kita. Mungkin demikian, Kak Lido. Mudah-mudahan menjawabnya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk Kakute Shinkoku itu, Pak, bagaimana, Pak? Apakah kita lebih baik ngurus sendiri? Apakah mungkin kan orang ada yang berpikir, mungkin ribet kali ngurus Kakute Shinkoku sendiri, kantor pajak, bahasanya nggak ngerti. Mungkin apakah ada saran dari Pak Hari, apakah kita lebih baik ngurus sendiri atau mungkin pakai kan yang seperti yang kita ketahui ada juga agen-agen yang bisa mengurus ginseng. Iya, baik Kak Lido. Mungkin kalau kita sebenarnya bisa kita urus sendiri ya, cuman mungkin karena ribet aja dan tidak punya waktu aja mungkin. Nah, selama biayanya tidak memberatkan, saya rasa sih tidak masalah kita punya pakai agen. Tinggal kita menyiapkan dokumen, data, dan kita kirim ke mereka yang ngurus. Itu bisa. Tapi kalau untuk kalau kita mau mencoba gitu ya, itu sebenarnya nggak ribet menurut saya, nggak susah. Karena apa ya? Karena yang saya pernah lakukan, kita itu asalkan kita bawa data yang dokumennya lengkap misalnya. Contohnya tadi bukti pengiriman uang misalnya, ada kakak kita, ada translatean atau ada hokeng dio susu kita misalnya, atau obat juga bisa ya yang melebihi 100.000. Nah, kalau kita bawa itu semua, kita akan dituntun ya sama petugas pajak itu sendiri di kantor pajak untuk membuatnya. Karena kenapa? Karena kalau kita sendiri yang melakukan ini nggak bisa, karena memang ribet gitu ya, memang susah gitu. Tapi kalau kita pergi ke sana, kita bawa dokumennya, kita akan dituntun, akan dikasih tahu, dan mereka nanti akan menghitung juga di samping kita gitu. Itu yang pernah saya
lakukan, yang saya rasakan gitu. Pernah juga saya waktu itu mengurus gensennya trainee ya. Jadi karena dia nggak bisa ngurus, diserahkan ke saya yang ngurus. Jadi dengan demikian mereka menuntun kita dengan baik gitu, dengan sebaik-baiknya. Karena nanti akan ada counter, ada meja yang sangat banyak sekali pada masa-masa si KKT Singkoku itu. Jadi kita saya rasa nggak perlu khawatir mungkin ya. Jadi dengan artian berkas-berkas yang tadi Pak Hari bilang tuh, ada berkas inti apa Pak yang harus kita bawa? Karena kan takutnya kita bawa yang nggak sesuai gitu Pak. Jadi berkas yang harus kita bawa pas KKT Singkoku itu apa aja Pak? Pertama mungkin Gensen Chosuhyo ya. Gensen Chosuhyo. Kemudian bukti pengiriman uang kalau kita mengirim uang untuk tanggungan di Indonesia. Kemudian KK dan translatannya. Dan kalau sekiranya kita punya bukti-bukti pembayaran Hokeng, Seimei Hokeng atau Jishin Hokeng misalnya juga itu bisa diklaim. Lebih dari 100.000 itu tadi Pak? Iya. Oke. Siap. Baik. Bagi rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, mungkin saya yakin rekan-rekan apabila satu kali pertemuan ini mungkin kalau yang sudah berulang kali melakukan mungkin ada sedikit bayangan ya Pak ya. Tapi bagi yang baru-baru ini mungkin ada sedikit kebingungan ya. Mungkin dengan ini kali Do ya, dengan adanya acara hari ini, mungkin teman-teman bisa mencoba menulis sendiri untuk Nenmatsu Chose tahun ini. Di situ mungkin akan menemukan nanti ya, ternyata ini yang diomongin tadi gitu. Mungkin bisa jadi pengalaman nanti untuk tahun depannya. Ya. Jadi itu ya saran dari Pak Hari. Silakan rekan-rekan apabila telah mendapatkan lembaran dari perusahaan, kalau bisa sih jangan ini ya Pak ya, jangan langsung nulis nama dan cap ya. Iya, kalau bisa dengan pensil dulu ya. Iya betul. Jadi kalau bisa diminta dan ditanya-tanya sih mungkin Pak ya, berapa penghasilannya per tahun, sehingga rekan-rekan di sini ada bayangan ketika mengurus pajak ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita bisa cukupkan. Dan ini ada informasi dari admin PPPKS, silakan bisa ikut juga bergabung di Facebook page atau Instagram PPPKS Jepang untuk agenda-agenda kami selanjutnya. Silakan juga bisa bergabung di grup WhatsApp itu ya, yang telah di-share oleh admin. Di sana akan mendapatkan informasi-informasi yang bisa memudahkan kita untuk kehidupan di Jepang. Ya, mungkin apabila tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan untuk terakhir kalinya, silakan Pak Hari apabila ada closing statement, kami persilakan. Terima kasih Kang Ridho. Terima kasih teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan Nenmatsu Chose di akhir tahun ini. Itu aja dari saya. Sekiranya ada kata-kata yang tidak tepat atau khilaf, kesalahan mungkin datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon dimaafkan dan saya juga mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Hari. Tapi sebelum diakhiri, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Bagi rekan-rekan yang berkenan membuka videonya, insya Allah kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan kita gunakan dokumentasi untuk kepentingan ini ya, PIPPKS Jepang.
Silakan bagi rekan-rekan apabila ingin mengaktifkan videonya dipersilakan. Ya, kayaknya sudah pada ngantuk ini mukanya. Ya, tidak apa-apa. Silakan buat Kang Maul apabila ingin mencoba untuk mendokumentasikan dipersilakan. Apakah berkenan? Oke, sudah ya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Harikoto dan Kang Maul untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya di Ohanasi selanjutnya dengan tema-tema yang menarik. Silakan bisa pantengin terus informasinya seputar Ohanasi di Instagram PIP PKS Jepang. Kemudian ada fanpage-nya di Facebook juga dengan materi-materi yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita di Jepang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Ridho, izin undur diri. Marilah kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kami undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu wabarakatuh. khair, Kari. Jazakallah khair. Arido, terima kasih banyak teman-teman semua. Ya. Mata yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu.